Hari setelah perang, situasinya menjadi lebih berbahaya bagi rakyat Iran. Orang-orang yang terkurung di rumah mereka akan melihat besarnya kehancuran dan menyadari bahwa rezim ini lebih rentan dan lemah dari sebelumnya. Sementara di sisi lain, para pemimpin yang keluar dari bunker, mereka menyadari bahwa rakyat Iran telah menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka. Tanpa pengawasan Donald Trump terhadap mereka, sekarang mereka bebas untuk semakin membungkam warga negara, dan mereka menjadi lebih pendendam serta kejam. Pada akhirnya, pembunuhan bukanlah sebuah hukuman, melainkan strategi yang jelas dan penuh perhitungan untuk membuat orang tetap di rumah jika itu berhasil. Menurut saya, trauma menimbulkan kemarahan. Pada akhirnya, eksekusi tidak mencapai tujuannya. Mungkin dalam jangka pendek ada efek jerah, tapi dalam jangka panjang justru menciptakan martir. Dan sebenarnya ada proses penghiburan lain yang terjadi di sini. Dalam rekaman ini, Anda melihat kerumunan orang yang bahkan di tengah pemadaman internet mempertaruhkan nyawa mereka dan turun ke jalan untuk melakukan protes yang akan mengubah masa depan mereka. Namun yang tidak Anda lihat dalam gambar-gambar ini adalah apa yang terjadi pada sebagian dari mereka beberapa menit atau hari kemudian ketika rezim memburu mereka, menculik, menangkap, dan menghilangkan mereka melalui eksekusi massal. Catatan-catatan ini dan wajah-wajah yang menjadi simbol, seperti Amir Hatimi yang berusia 18 tahun, menunjukkan bagaimana mekanisme gelap penindasan bekerja melalui mesin maut yang menjadi faktor penentu pada momen terpenting dalam sejarah rakyat Iran. Kamu menemukan dirimu dalam proses yang hanya berlangsung beberapa hari, sudah berada di tiang gantungan. Di setiap negara yang beradab, ada bukti, lalu ada surat dakwaan. Di sini, dakwaan sudah langsung diberikan. Dikatakan, siapapun yang ikut dalam demonstrasi dianggap sebagai penjahat besar. Dan sejak saat itu, prosesnya bukan lagi proses pengakuan yang dilakukan dengan penyiksaan yang kejam. Hal paling mengerikan yang kami dengar adalah memperkosa gadis-gadis muda yang ditangkap sebelum dieksekusi. Tindakan bejat ini dilakukan sambil mengucapkan doa, tidak kurang dan tidak lebih. Puncak kengerian yang bisa kamu bayangkan. Ini adalah perang total, dengan segala kebahagiaan dan rahasia yang telah atau belum terjadi. Menurut saya, saat keputusan di selatan, Tuan Khaili harus sering-sering muncul. Ini adalah kepala lembaga peradilan yang memerintahkan pengadilan untuk mempercepat pelaksanaan hukuman mati. Begitu Anda mengambil argumen hukum, tuduhan hukum, dan memindahkannya ke ranah tuduhan agama, itu bukan lagi saya melawan pengadilan, tapi saya melawan Tuhan. Dan siapa yang bisa menghadapi perintah Tuhan? Ratusan orang sekarang berstatus terpidana mati, menunggu. Salah satu dari mereka adalah Mabube Shibani yang sedang menunggu vonisnya di penjara Mashhad hanya karena dia mengevakuasi orang-orang yang terluka dalam aksi protes. Mereka memberikan tuduhan bertindak melawan keamanan nasional, berperang dengan Tuhan, atau tuduhan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Perlu juga diketahui tentang Larijani, salah satu orang terdekat dengan Khomeini senior, yang juga seorang ayatollah dan terkenal sebagai wajah penindasan di Iran. Saat ini, dia memimpin Dewan Pertimbangan Kemaslahatan, dan bahkan sekarang terlibat dalam memperberat hukuman mati. Tolong jangan sebut itu sebagai sistem peradilan. Itu bukan sistem peradilan, itu adalah sistem pensiun. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum apapun. Giselle Sharmad, yang ayahnya diculik dari Dubai dan dieksekusi di Iran, menceritakan kepada kami dalam sebuah percakapan khusus tentang perjuangannya. Apakah itu berhasil membungkam mereka? Atau justru membuat mereka semakin marah? Mereka melakukan itu kepada jutaan orang Iran sejak mereka datang. Jadi, kita punya banyak sekali orang yang berpikiran seperti saya. Bayangkan saja, pada bulan Januari, mereka bilang sekitar 30.000 orang, atau 40.000 orang, atau bahkan lebih dari itu, dibantai dalam 2 hari saja. 330.000 orang terluka. Bisakah kamu bayangkan menjadi buta, terluka oleh orang-orang ini, lalu pulang ke rumah dan berkata, "Oh, sekarang kami terlalu takut." Kamu akan melakukan segalanya. Kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Keluargamu akan mendukungmu. Jadi, setiap orang yang dirugikan oleh rezim ini akan membawa jaringan baru orang-orang yang ingin menumbangkan rezim ini dan memastikan tidak ada lagi yang harus merasakan penderitaan seperti yang kami alami. Eksekusi di Iran memang menimbulkan ketakutan, tapi juga perlawanan. Mereka membungkam suara-suara, tapi juga memunculkan suara-suara baru. Ketika rezim menculik ayahku, seorang warga negara Jerman Amerika, dan menyeretnya melintasi 2 perbatasan negara menuju Iran,
Pemerintahku tidak mengatakan apa-apa. Jadi kisah pribadimu benar-benar sudah diketahui di mana-mana. Tapi dunia masih belum berbuat cukup. Menurutmu, kenapa mereka masih menahan diri? Kasus ayahku mewakili semua hal yang salah dengan dunia dan berpihak pada pihak Islam. Hal ini telah menciptakan semua kebijakan yang kita lihat yang memungkinkan rezim Islam tetap berdiri dan melakukan teror di dalam Iran dan di kawasan selama 47 tahun. Mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Angkanya sangat mengejutkan. Laju eksekusi meningkat secara sistematis. Sejak awal perang terjadi lonjakan hampir 200% untuk menyingkirkan semua oposisi internal. Sulit untuk memahami organisasi perempuan dan organisasi hak asasi manusia yang memantau data ini, namun tetap sangat bungkam. Di belakangmu ada papan bertuliskan 16.000 korban tewas. Padahal kita tahu bahwa angkanya sangat besar, jauh lebih dari itu. Dan salah satu hal yang paling sulit adalah kita seolah-olah tidak melihat banyak perempuan yang telah meninggal. Dan itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih meluas. Seolah-olah perempuan yang keluar dari kekerasan, mereka berkata padamu, tolong lihat aku sangat sakit, tolong, ini sangat menyakitkan. Apakah aku benar-benar duduk di depanmu, atau aku hanya bayangan di matamu? Seorang analis kelahiran Iran yang meninggalkan negara itu pada usia 6 tahun berhasil berbicara secara diam-diam dengan orang-orang Iran yang meminta suara mereka didengar. Dan satu pesan yang dikirimkan kepadaku sangat menyentuh. Harga VPN naik drastis karena ada orang-orang berpengaruh yang terlibat. Bahkan ada orang yang kehilangan nyawa. Saya hanya membeli 1 GB internet dan saya tidak bisa lama-lama online. Orang-orang siap mengambil risiko, meskipun mereka tahu bahwa jika mereka mengaktifkan Starlink, besok mereka bisa diburu, mereka akan masuk daftar. Namun tetap saja, mereka tidak takut dengan hukuman mati. Mereka mempertaruhkan hidup mereka. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa rezim mengancam keluarga para tahanan politik, keluarga mereka yang turun ke jalan hanya untuk berdemonstrasi, dan keluarga mereka yang hanya ingin mendapatkan kembali kebebasan. Sekarang mereka akan mengeksekusi 1 orang setiap jam, 1 orang yang tidak bersalah. Ini adalah teror. Ini adalah mesin genosida. Seorang pemuda yang ditangkap bernama Majid Reza Rahnavard. Dia ditangkap saat demonstrasi dan di tangannya terdapat tato singa dan matahari. Mereka mematahkan tangannya dan membakar tatonya. Dia dieksekusi dengan tangan yang masih digips. Majid Reza menjadi simbol kepahlawanan dalam aksi protes sebagai sosok yang membuka jalan bagi mereka yang mencari kebebasan. Di sini, Majid Reza keluar setelah mendengar putusannya dan ditanya apa permintaan terakhirnya. Berlanggananlah saluran ini. Berlanggananlah saluran ini. Di bawah kedok perang, rezim tersebut memecahkan rekor sinisme dan kengerian. Tuan Mahdi, demi Karo, saya mengambil uang dari Cafe Astar. Nilainya 5 juta. Ada sekitar 30-40 orang yang juga mengambil uang dari mereka. 2 gadis dipaksa untuk mengatakan dengan suara gemetar bahwa mereka adalah pemimpin protes dan bahwa mereka menerima dolar dari agen asing. Berlanggananlah saluran ini. Berlanggananlah saluran ini. Seorang blogger yang ketakutan mengaku melakukan sabotase dan pembakaran yang sebenarnya tidak dia lakukan. Berlanggananlah saluran ini. Berlanggananlah saluran ini. Di televisi negara, dengan semua cara resmi yang bisa mereka gunakan untuk menyiarkan peristiwa ini demi menyebarkan narasi tersebut. Saya melihatnya, saya berkata pada diri sendiri bahwa ada kekerasan luar biasa di sini. Dan kita harus, dalam narasi, mencegah orang mengidentifikasikan diri dengan orang yang meninggal itu. Seringkali bukan eksekusinya itu sendiri. Mereka memasang tali di lehernya dan pergi meninggalkannya, menunggu di sana. Lalu, seperti yang kamu tahu, mereka menunggu di sana, lalu seseorang datang, dan mereka yakin itu saatnya. Seolah-olah kursinya akan dijatuhkan. Dan yang terjadi adalah, mereka melepaskan talinya dan membawanya kembali. Itu adalah hal terburuk di dunia.
Mari kita bermain dengan mamba. Gencatan senjata juga menanamkan harapan di sela-sela ketakutan. Sojin percaya bahwa generasi yang tumbuh di sana tidak lagi merasa takut. Dan mungkin saat ini titik terang itu akan muncul dan mengubah sejarah Iran. La viva Arby Garden.